Hello Church, welcome home. Shalom dan selamat pagi kepada keluarga besar SIBCCK. Dofokak, sonong kusobon, kesayang susuap, and good morning. Selamat datang ke ibadah online SIBCCK kita. Kami berterima kasih karena Anda sekali lagi bersama-sama dengan kami untuk memuji, menyembah Dia, serta mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada jemaat yang mungkin sekarang berada di rumah ataupun di tempat kerja. Bagaimanakah hari Anda pada hari ini? Apa kabar kamu orang? Apakah sepanjang PKPB ini Anda baik-baik saja? Sila kongsikan kepada kami di ruangan chat di bawah ataupun di sebelah sini ataupun di sebelah sini. Jangan lupa untuk kongsikan, oke? Sekiranya Anda mengikuti ibadah ini di saluran YouTube ataupun Facebook kami, saya ingin mendorong Anda untuk bergabung bersama di website kita, yaitu sibcck.online.church. Sekali lagi, sibcck.online.church. Anda boleh klik link tersebut di description di bawah, dan itu akan membawa Anda terus ke platform tersebut. Kami ingin mendorong Anda untuk bergabung bersama di website ini karena kita boleh berkomunikasi bersama keluarga SIBCCK yang lain. Dan di situ juga kita boleh mengakses nota khotbah serta buletin yang Anda boleh cek setiap minggu. Oke? Sekiranya Anda sudah berada di platform website ini, sila kongsikan kepada kami dari mana Anda mengikuti ibadah ini. Sama ada kamu di Klang ataupun di Sabah, Sarawak, atau mungkin dari luar negara, contohnya di Jepun, Anda boleh komen di ruangan chat, oke? Sama ada di sini, ataupun di sini, oke? Saya juga ingin mendorong Anda untuk mengajak rakan-rakan ataupun keluarga Anda yang mungkin masih belum bangun itu. Jadi kasih bangun dorang dan ajak mereka untuk mengikuti ibadah online ini. Anda boleh klik butang invite seperti yang tertera dan kongsikan kepada mereka. Oke? Jangan lupa, sekiranya Anda pertama kali mengikuti ibadah SIBCCK, kami mengalu-alukan kehadiran Anda di ibadah ini. Dan sekiranya Anda ingin menjadi sebagian daripada keluarga SIBCCK, Anda boleh klik butang tersebut untuk mengisi borang jemaat baru. Boleh klik butang di ruangan komen ataupun di bawah ini. Oke? Sekiranya jemaat mempunyai bahan doa untuk didoakan, jemaat boleh menekan butang request prayer seperti yang di bawah di website kita dan Anda boleh letakkan bahan doa tersebut. Bahan doa ini akan didoakan oleh pastor dan majelis gereja. Jemaat, Anda sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini? Katakan, yes, saya sudah siap. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulakan ibadah pada pagi hari ini. Jadi kita jauhkan diri kita daripada segala gangguan dan ambillah Alkitab kita dan nota kita. Oke? Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua berdoa dan tunduk kepala. Oh haleluya Bapa kami syurga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini ya Bapa, kami dapat berkumpul bersama-sama keluarga SIBCCK secara atas talian. Dan walau dimanapun kami berada ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami ya Bapa. Bapa ya Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu, karena Engkau telah menjaga kami sepanjang hidup kami ya Tuhan, bahkan sehingga hari ini ya Tuhan, Engkau telah melindungi kami ya Bapa. Bapa ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa, kami serahkan ya Tuhan, khususnya ya Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau. Bapa ya Tuhan, bagi mereka yang tidak sempat mengikuti ibadah ini, dan walau dimanapun mereka berada, Engkau menjaga mereka dengan sebaiknya ya Tuhan. Bapa, pakailah anak-anak-Mu ya Tuhan, ya bahkan jemaat yang sedang menonton, mengikuti ibadah ini, agar mereka diberkati lewat firman-Mu, lewat pujian-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua orang yang percaya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Shalom semuanya dan selamat pagi. Kita bersyukur sebab pada pagi hari ini kita masih boleh menjalankan ibadah secara online. Oke, sekarang ini saya mau mengajak semua untuk menaikkan sukacita
dengan mengangkat lagu segala puji syukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, 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 soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, 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 soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, 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 soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dialah Raja kita. Amin. Mari kita naikkan sekali lagi. Ada satu nama. Shubidu, ya ya ya. Shubidu, shubidu, ya ya ya.
penyembahan ini, yaitu bersama keluargaku. Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat keluarga besar SIB CCK. Kita bertemu kembali dalam ibadah online kita pada minggu ini dan kita belajar dengan tajuk firman Tuhan sebagai kesinambungan dari tema yang kita belajar pada minggu yang lepas. Tema kita hari ini yaitu keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Keluarga yang kuat di dalam Tuhan
Itu satu tema yang kita belajar dan kita mau kupaskan pada hari ini. Mari kita dasari tema ini dengan pembacaan firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-47 sehingga ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Mari kita tunduk kepala dulu. Tuhan, kami mau melihat dan juga kami mau memperhati dan coba merenungkan apa inti pati daripada kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Tolong kami Roh Kudus, beri kami hikmat untuk mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar dan kami pelajari hari ini. Supaya bila kami mengerti dengan kecermatan, ketelitian kami tidak akan merasa keliru atau kami tidak merasa dalam keraguan-raguan, tetapi kami dapat dikuat dan disegarkan, dan rahasia dari firman ini dapat disingkapkan bagi kami, sehingga setiap kami akan menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita dalam ayat ini, ada dua orang yang dinyatakan dalam perumpamaan ini. Orang bijaksana dan orang yang bodoh. Perbedaan dari dua orang dalam perumpamaan ini, masa mereka atau waktu mereka membangun rumah itu terletak pada dasarnya. Dilihat dari luar sama baik dan menarik, namun berbeza dalam kekuatan dan kualitinya. Sebenarnya kedua pribadi ini sama-sama mendengar, namun orang bijaksana melakukannya dengan teliti dan orang bodoh melakukannya tetapi tidak cermat dan kurang bijak. Kita perhati mengapa penting untuk membina sebuah keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Kepentingan untuk kita membangun sebuah keluarga yang kuat di dalam Tuhan, yaitu keluarga itu adalah aset terpenting untuk mempertahankan nilai-nilai murni. Keluarga yang kuat dalam Tuhan memberi pengaruh dan keberkesanan dalam pelayanan di gereja. Keluarga yang kuat, rohani, benteng harapan bangsa dan juga negara. Keluarga yang kuat
dalam Tuhan impian setiap orang tua. Nah, kita akan belajar dua konsep yang kita temukan dalam ayat ini untuk membina keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Konsep yang pertama yaitu kita harus meneladani sikap orang bijak. Poin yang pertama, meneladani sikap orang bijak. Dalam ayat ke-48 dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Apa yang kita lihat di dalam tindakan orang bijak ini ialah orang bijak setelah dia mendengar apa yang disampaikannya, apa yang dia dengar dari dalam pengajaran diterimanya, maka orang bijak ini dia mendengar dengan cermat dan melakukannya. Dia mendengar dengan cermat dan melakukannya. Itulah kelebihan dari seorang bijak ini. Sebab dia bukan sekadar hanya mendapat informasi, namun dia hanya tinggal diam dan menunggu waktu. Bukan seperti itu. Tetapi orang bijak ini setelah dia mendengar, dia begitu cermat, ketelitiannya, message atau apa yang tersirat dalam penyampaian pengajaran, sesuatu yang mereka dengar bersama itu, dia mencermati sehingga dia tangkap inti daripada pengajaran itu. Saudara yang saya kasihi Tuhan, setelah kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, mengikut Tuhan, sangat penting yang kita perlu ketahui di sini, yang menjadi tindakan saya dan saudara adalah bukan sekadar hanya kita mendengar dan sudah selesai tanggung jawab atau peranan kita. Tetapi apa hal yang sangat penting di sini atau perkara yang penting di sini ialah kecermatan kita untuk menangkap message pengajaran itu, dan kita mau meresponi, dan kita ada tindakan untuk melakukannya. Orang bijak di sini, setelah dia mendengar, dia punya perencanaan untuk membangun sebuah rumah. Bukan dalam satu jangka masa yang pendek, bukan satu jangka masa yang hanya jangka sementara waktu, tetapi dia merencanakan dengan satu jangka panjang atau masa yang panjang. Berarti orang bijak ini, dia tidak mau dirugikan kalau nanti dia membangun sebuah rumah dengan banyak kos dan kerugian yang akan berlaku. Dan itu sebabnya ketelitian dari orang bijak ini membangun rumah. Dia harus memikirkannya untuk membina rumah ini dalam waktu jangka yang cukup lama atau panjang. Orang bijak, bila dia mendengar apa yang dia dengar, apa yang dia pelajari, dia harus mengaplikasikan itu dengan melihat juga dari satu sudut atau sisi yang lain, quality dari bahan atau rumah yang dibangun itu. Nah, jadi orang bijak ini membangun rumahnya dengan
quality, mengutamakan kualitinya, motonya. Dan itu yang dipanggil bahwa membangun rumah ini bukan sekadar untuk dia melakukannya asal siap seperti itu. Orang bijak membangun rumah, dia sudah memikir panjang. Dia harus membangun rumah itu dengan rumah yang terbaik, rumah yang cemerlang atau excellent. Dia membangun rumah yang lebih baik seperti itu. Kenapa? Karena dia memikirkan sesuatu rumah itu adalah satu keadaan yang aman. Dia memikirkan keadaan yang selamat dalam menjauhkan atau mengelakkan dari perkara yang dari berbahaya. Dan inilah yang dilakukan oleh orang bijak. Saudara dan jemaat yang sekasihi di dalam Tuhan, kita sebagai keluarga, anak-anak Tuhan di gereja ini, kita harus menjadi keluarga yang kuat. Dan untuk kita mau membangun keluarga yang kuat, kita mau memastikan siapa dasar atau apa dasar untuk tempat kita mau membangun, membina rumah kita. Keluarga kita dibangun dengan dasar apa? Dan inilah hal yang sangat penting. Kita harus melihat untuk memastikan keluarga kita kuat. Itu ada satu perencanaan atau perancangan untuk jangka panjang, untuk mendatangkan hasil kebaikan yang berbaloi di dalam keluarga kita. Kita harus belajar dengan banyak perkara dari perumpamaan ini. Meskipun dia hanya sebagai satu bahasa kiasan atau hanya bahasa perumpamaan, tetapi ada pengajaran, ada kebenaran, ada nilai yang perlu kita perhatikan untuk kita membangun sebuah rumah atau keluarga. Keluarga kita, seluruh jamaat kita di tempat ini, kita mengharapkan supaya kita membangun keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Karena dasar yang kuat kita itu adalah dari dasar dari firman Tuhan. Dasar firman Tuhan itu adalah kita mau landasi itu adalah Yesus sendiri yang menjadi dasar, yang menjadi fondasi di dalam keluarga kita. Sebab Yesus mengatakan, akulah batu karang, akulah gunung batu, akulah kota pertahanan. Berarti untuk memastikan perlindungan tempat yang selamat, kita membangun keluarga, rumah, tempat kita menghindari atau menjauhkan dari segala bahaya, atau tempat kita berlindung itu adalah harus tepat pada dasarnya adalah Yesus. Sebagai aplikasi dalam firman Tuhan, untuk kita belajar dari orang bijak atau meneladani dari tindakan orang bijak, Tuhan menghendaki umatnya membina rumah atau keluarga yang kuat, perlu didasari dengan tindakan hikmat dan ketelitian, mendengar dan melakukan firman dengan mengutamakan mutu, quality, jangka panjang, dan tahan lama untuk kita membangun sebuah keluarga yang kuat dalam Tuhan. Amin. Kita lihat konsep yang kedua untuk kita membangun keluarga yang kuat, yaitu hindari sikap sambil lewat. Dalam ayat yang ke-49 dikatakan di sini, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, kita lihat apa yang kita pelajari dalam ayat yang ke-49. Tindakan orang bodoh. Kita sama-sama melihat bahwa orang bodoh juga
dia mendengar pengajaran yang sama, mengajar bahan yang sama atau orang yang sama, sumber yang sama, dia dapat dengan hal yang sama, tetapi perbezaannya di sini adalah kita lihat bagaimana tindakan orang bijak tadi dengan bagaimana tindakan orang bodoh di sini. Nah, tindakan orang bodoh ini bukan dia tidak membangun rumahnya, bukan dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Dia melaksanakan, dia membuat, dia melakukannya. Sebab dia juga mendengar. Tetapi dalam perbezaan yang kita lihat di sini adalah orang bodoh ini dia membangun rumahnya di atas tanah tanpa dasar, tanpa dasar yang kokoh atau kuat. Nah, ini perbezaannya adalah terletak pada dasarnya. Saudara, apa yang mendorong orang bodoh ini, atau dengan kalimat yang lain, orang yang kurang bijak ini untuk membangun rumah? Saya percaya orang yang bodoh atau orang yang kurang bijaksana ini, waktu dia membangun rumahnya, tidak ada kesungguhan. Dia tidak memiliki kesungguhan atau tidak bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Dia membangun, dia membina rumahnya. Tetapi dalam masa waktu dia membangun rumah itu, hanya dia memikirkan supaya rumah itu terbangun, terbuat, dan berjaya untuk dibangun seperti itu. Dengan kata lain, asal jadi. Jadi tidak ada kesungguhan, tidak ada komitmennya, tidak ada pemikirannya untuk kebaikan masa depan atau quality mutu daripada pembinaan dari sebuah rumah yang dibangunkannya. Kegagalan orang bodoh ini juga, dia punya sikap adalah sikap sambil lewat, atau sikapnya itu adalah ambil mudah. Dan inilah sikap yang perlu saya dan saudara kita perlu hindari. Kalau kita membangun sebuah keluarga yang kuat di dalam Tuhan, kita perlu hindari sikap tindakan yang sambil lewat. Kita menghindari sikap yang ambil mudah. Setelah mendengar, tetapi tidak ada komitmen, tidak ada kesungguhan, tidak ada keseriusan untuk membangun dalam sebuah rumah. Nah, waktu kita membangun keluarga kita juga, harus kita mengambil keseriusan. Kita bertanggung jawab, kita bersungguh-sungguh untuk menjaga, memelihara, memastikan seluruh keluarga kita dibangun dengan dasar yang kuat. Dibangun dengan kesungguhan kita untuk memperhatikan semua keluarga kita berada di dalam keadaan yang nyaman, keadaan yang selamat, terjaga, dijauhkan dari segala bahaya. Tetapi orang bodoh ini, dia tidak memikirkan sejauh seperti itu. Sebab sikapnya adalah sikap yang sambil lewat. Dia tidak memperduli di mana tempat dia membangun asal rumah itu didiri. Tetapi kita perhati, firman Tuhan katakan dalam perumpamaan ini, orang bodoh membangun rumahnya di atas tanah yang tidak ada dasarnya. Tindakan orang bodoh ini, dia tidak mau bekerja keras, asal cepat siap. Ini tergasa-gasa untuk melakukan, membina sebuah rumah. Berarti dia tidak mau bekerja keras, berusaha lebih keras untuk membangun sebuah rumah. Dia hanya melakukannya dengan cepat-cepat, dengan keadaan yang terburu-buru seperti itu. Dan orang bodoh ini atau orang kurang bijak ini membangun rumahnya, dia mengabaikan quality mutu daripada pembinaan atau rumah yang dibinanya ini. Nah, itu sebabnya kita perhatikan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-7 mengatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Orang yang seperti ini atau golongan yang seperti ini berkali-kali juga mendengar
banyak kali untuk mendengar pengajaran informasi, mendapat banyak informasi seperti itu. Tetapi orang ini sedikit lambat atau pasif untuk mengerti makna daripada pengajaran itu, maksud yang tersirat di dalam pengajaran itu. Jadi perlu kita melihat di sini supaya kita menjauhkan atau menghindari diri kita daripada tindakan seumpama dengan orang yang kurang bijak ini atau orang bodoh. Di dalam Matius 13 ayat yang ke-18 sehingga ayat 19, ada satu lagi perumpamaan yang Yesus gambarkan di situ tentang perumpamaan penabur. Dalam ayat 18-19 mengatakan, karena itu dengarlah erti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saya harap dalam perumpamaan di dalam Matius 13 ini juga, kita juga tidak tergolong di dalam hal ini. Kenapa? Karena orang yang mendengar tetapi tidak ada kesungguhan, tidak ada keseriusannya, tidak ada kerja kerasnya untuk memahami, mengerti, mengusahakannya untuk melakukan yang terbaik di dalam hidupnya dan bahkan di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita membangun rumah, memastikan semua yang kita bangun ini, kita mau belajar dari satu sisi dari orang yang bijaksana, dan dari satu sisi juga kita lihat kelemahan dan kekurangan dari orang yang bodoh atau kurang bijaksana ini. Saudara, banyak kali dan sering kali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan, kita mau supaya kerohanian hidup kita mau bertumbuh dengan kuat. Tetapi dengar baik-baik di sini, untuk mau membangun rohani yang kuat, apatah lagi dalam keluarga kita yang kuat di dalam Tuhan, kita mau memastikan dasar kita. Dasar itu, fondasi itu sangat penting. Karena fondasi itulah yang menentukan pertumbuhan dalam iman kita untuk menuju kepada kedewasaan kita sampai kepada kematangan rohani. Saudara, itulah satu konsep kita mau membangun sebuah keluarga. Kita membangun sebuah keluarga, kita mau melihat dasar apa kita mau membangun keluarga kita. Nah, sudah tentu apa yang kita belajar dari firman Tuhan ini, kita mau membangun keluarga kita dengan dasar yang kuat, yaitu kita mau Yesus yang berada di dalam keluarga kita, Yesus yang diutamakan di dalam keluarga kita, untuk memastikan keluarga kita menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya ada sebuah ilustrasi di sini. Ini sebuah ilustrasi saja, tapi banyak juga yang kita belajar dari ilustrasi seperti ini. Kisah rancangan kartun. Berarti ini rancangan kartun pun ada juga manfaatnya juga. Kisah rancangan kartun yang menceritakan tiga ekor babi yang harus membangun tempat perlindungan paling selamat dari ancaman serigala. Sama-sama membangun rumah dengan cara dan dasar yang berbeza. Yang satu membangunnya dari bahan jerami, yang satu dari kayu. Sedang saudaranya satu lagi membangun dengan batu bata dan simen. Yang membangun dengan jerami dan kayu, tentu pekerjaannya lebih cepat selesai. Sehingga mereka sempat mentertawakan saudara tertuanya yang masih bertekun atau tekun menyusun batu bata demi menyatukannya dengan simen. Tapi babi tua tetap tekun membangunnya. Pada satu ketika,
serigala datang, rumah dari tumpukan jerami yang mudah dirosakkan dengan sekali hembus. Dengan rasa panik dan rasa ketakutan, ia lari berlindung ke rumah abangnya yang satu lagi yang dibina dengan kayu. Rumah itu pun dengan mudah dirobohkan oleh serigala. Seketika 2 ekor babi, atau waktu itu babi 2 ekor ini juga dalam keadaan ketakutan berlari lagi untuk pergi ke rumah abang sulungnya. Di sana mereka selamat dari mangsa serigala, karena sang serigala tidak mampu merubuhkan rumah yang kokoh dibangun di atas dasar yang kuat. Wah. Seperti halnya 3 ekor babi dalam kisah ini, demikianlah kita dalam kehidupan harus sentiasa waspada, karena iblis yang terus mencari mangsa. Dan ini juga diartikan ada ancaman bahaya dalam kehidupan kita jika kita tidak cermat mendengar firman Tuhan. Untuk itulah kita memikirkan secara menyeluruh, membina sebuah keluarga yang kuat. Tidak boleh mengabaikan dasar. Apa yang harus kita lakukan? Tidak cukup hanya rajin mendengar firman Tuhan. Yesus mengingatkan kita bahwa sekadar mendengar tidaklah cukup untuk membuat kita selamat dari bahaya. Setia beribadah, rajin mendengar khotbah, selalu mengunjungi kebaktian atau menghadiri kebaktian rohani, membaca buku-buku rohani, masih belum menjamin pribadi yang bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Tetapi dengar di sini baik-baik untuk kita semua. Dikatakan bahwa orang yang mempraktikkan dan menerapkan firman dalam kehidupannya sehari-hari, itulah cara kita untuk membangun dasar kita yang kuat dalam sebuah keluarga. Firman Tuhan hari ini mengajar kita tentang konsep yang benar dan alkitabiah, bagaimana kita membina keluarga yang kuat di dalam Tuhan, dengan perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri yang kita dengar pada hari ini. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, Yesus memberikan perumpamaan ini sebagai penutup dari khotbahnya di atas bukit. Kita perhati di dalam khotbahnya dari pasal yang kelima, ke-6, dan sampai pasal yang ke-7 dalam Matius itu, bahwa Yesus sedang berkhotbah di atas bukit. Dan Yesus menyampaikan perumpamaan ini di atas bukit. Dan dia mau memastikan setiap murid-muridnya tidak hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku dari firman Tuhan itu sendiri. Coba kita lihat atau rujuk di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sehingga ayat yang ke-25. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita bukan sekadar menjadi pendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku dari firman Tuhan yang kita dengar. Dan itulah rahasia untuk kita mau membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Keluarga yang kuat dalam Tuhan akan menggenapi tujuan Allah. Secara umumnya ialah untuk membangun kerajaan Allah, membawa dan memberitakan nilai-nilai kebenaran bagi dunia ini. Ingat bahwa keluarga adalah partner atau rekan kerja Allah. Kita perhatikan di dalam Kejadian pasal pertama ayat 28 dan juga Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15.
bahwa itulah tujuan Allah mencipta manusia, menciptakan keluarga di muka bumi ini atau di dunia ini, supaya dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Keluarga yang kuat diberkati Tuhan dan memiliki keturunan yang rohani atau ilahi. Warisan paling bernilai yang kita wariskan kepada generasi kita adalah takut akan Tuhan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya tertarik di dalam Yosua 24 ayat 15, satu pendirian daripada Yosua secara pribadi sebagai ketua keluarga dan juga sebagai kepala atau ketua pasukan kepada pemimpin utama kepada bangsa Israel. Dia punya prinsip. Dia katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, ini luar biasa. Pendirian Yosua untuk memastikan keluarganya, supaya keluarganya kuat di dalam Tuhan, memastikan keluarganya beribadah kepada Tuhan. Dan inilah rahasia kita untuk membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Hari ini kita sudah belajar dalam dua perkara dari firman Tuhan, yaitu kita meneladani sikap orang yang bijak, dan yang kedua, hindari sikap sambil lewat. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada hari ini. Hari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa kedengaran. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang banyak mengajar kami, mengingatkan kami. Firman Tuhan yang begitu memberkati kami sehingga menjelaskan atau mengupaskan untuk mengeluarkan rahasia atau konsep pandang kita untuk kami membangun sebuah keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Karena bila kami membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan, maka keluarga-keluarga inilah yang menjadi benteng pertahanan di dalam keluarga kami dari ancaman dan bahaya yang boleh merosakkan keluarga generasi kami, yang boleh membuatkan moral atau sosial anak-anak kami generasi yang berikutnya terhindar, dijauhkan dari semua dalam sesuatu yang merosakkan masa depan mereka. Hanya apabila kami memastikan keluarga yang kami bangun ini dengan dasar yang kuat, yang kokoh, kami tanamkan dengan di atas dasar yang kuat, yaitu batu Yesus sendiri, batu karang bagi kami, dasar fondasi dalam keluarga kami. Kami mau Yesus yang menjadi utama, Yesus yang menjadi ketua atau kepala dalam keluarga kami. Dan kami berdoa Tuhan, supaya seluruh keluarga kami di gereja SIB Siseke di tempat ini Tuhan, kami akan meletakkan dasar-dasar kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu adalah Yesus sendiri yang terbangun di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang mungkin saat ini yang sedang bergumul dengan permasalahan keluarga. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar dari firman-Mu dan kami mau hidup taat. Kami siap untuk mempraktikkannya. Kami siap untuk melakukan firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar hari ini dari firman Tuhan bukan sekadar kami hanya mendengar, tetapi kami siap untuk melakukannya. Kami siap bertindaknya dengan ketelitian, dengan kecermatan kami, dengan menjaga quality, dengan menjaga mutu, dengan menjaga dalam merencanakan dengan jangka masa yang panjang, dengan tahan lama, dan dengan tidak akan tergoncang dengan apapun banjir, angin, taufan atau
yang melanda dengan rumah itu tidak akan tergoncang, karena di rumah itu terbangun adalah karena Yesus yang menjadi dasarnya. Terima kasih Tuhan, hamba mau berdoa supaya keluarga-keluarga di gereja ini Tuhan, keluarga yang benar-benar cinta dengan Tuhan, dan seluruh keluarganya Yesus yang menjadi dasarnya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hari ini juga hamba mau berdoa memberkati untuk seluruh jemaat Tuhan SIB CCK ini. Tuhan, Engkau memberkati segala usaha mereka. Kau memberkati pekerjaan mereka. Kau memberkati keluar masuk mereka. Kau memberkati apapun bidang-bidang yang mereka ceburi di dalam pekerjaan itu Tuhan. Kau sediakan, Kau persiapkan seluruh keperluan itu tersedia di tempat itu ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya dijauhkan dari segala bahaya, dijauhkan dari segala kecelakaan, dijauhkan dari segala perkara yang tidak mempermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga anak-anak mereka yang sedang menunggu menantikan pekerjaan atau sedang untuk menceburi pekerjaan-pekerjaan yang baru. Berkati juga anak-anak mereka yang sedang belajar, yang sedang untuk melanjut pelajaran kepada peringkat yang di mana mereka akan melanjutkannya. Tuhan, Engkau buka pintu, Engkau persiapkan persekolahan dan pendidikan yang tepat, yang dapat menolong, membangun iman rohani mereka, dan mereka akan juga bertumbuh dalam keseimbangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya seluruh keluarga SIB CCK ini, Engkau Tuhan memberkati kesehatan keluarga mereka. Jauhkan segala sakit penyakit, jauhkan dari segala ancaman yang coba datang melanda atau menguji di dalam kekuatan keluarga mereka ya Tuhan. Bapa, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Tuhan akan menjauh engkau dari segala bahaya. Engkau akan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang yang naik dan bukan turun. Terima kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan dan wajah Allah yang selalu menyinari seluruh keluarga-keluarga anak-anak Tuhan SIB CCK dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkat ini hamba-Mu lafazkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati katakan bersama dengan saya, amin. Siapa diberkati dengan renungan pasal sebentar tadi? Saya diberkati, harap kamu juga turut diberkati. Mari kita sama-sama aplikasikan renungan tadi di dalam kehidupan harian kita. Amin. Baiklah, pada saat ini saya ingin mengajak jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menjalankan uang persembahan, di mana lagu akan dijalankan dan uang persembahan boleh dijalankan. Segala uang persembahan, perpuluhan, dan janji iman boleh dilakukan secara atas talian seperti yang tertera. Jemaat diminta untuk meletak limak pada risit sebelum menghantar kepada bendahari gereja. Mari kita lihat info pada minggu ini. Kepada jemaat yang telah memberi nama untuk janji iman, Anda boleh buat pemberian di atas talian seperti yang tertera. Ini adalah komitmen dan tanggung jawab bagi mereka yang sudah memberi nama. Sebarang pertanyaan, Anda boleh hubungi Dr. Roger seperti di nomor yang tertera. Pada setiap hari Jumat jam 9 malam, setiap komsel baik komsel E7 ataupun komsel keluarga, Anda diminta untuk mengadakan komsel secara atas talian yaitu online, menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, ataupun aplikasi apapun yang boleh diakses oleh setiap ahli komsel. Ini karena kita akan mengadakan sesi penerapan khotbah Ahad, di mana panduan komsel akan diberikan kepada ketua-ketua komsel yang dipanggil KKS pada setiap hari Kamis. Sebarang pertanyaan, Anda boleh hubungi pastor ataupun majelis gereja.
Persekutuan Doa Umum SIBCCK akan diadakan kembali pada setiap hari Kamis pada jam 9.20 malam melalui aplikasi online seperti Google Meet ataupun Zoom. Link akan diberikan di dalam grup Telegram Jemaat ataupun WhatsApp. Setiap keluarga diminta untuk melakukan mezbah doa keluarga bersama keluarga di rumah. Marilah kita ikuti persekutuan doa ini bersama-sama di dalam keluarga besar SIBCCK. Ini adalah suatu wadah kita untuk bertemu bersama sebagai keluarga rohani di dalam Allah. Tayangan video PKK akan diadakan pada 20 Jun 2020 pada jam 8.30 malam. Link akan diberikan di dalam grup Telegram ataupun grup WhatsApp jemaat. Kepada ibu bapak diminta untuk menggalakkan anak-anak untuk mengikuti tayangan video ini. Sebarang pertanyaan Anda boleh hubungi Puan Ani ataupun EJK ataupun guru-guru PKK. Untuk makluman jemaat, aktiviti ataupun pertemuan secara fisikal masih belum boleh dijalankan sehingga pemberitahuan daripada pihak Majlis Gereja SIBCCK. Diharapkan setiap jemaat dapat mengikuti acara kita secara atas talian, dimanapun ia diadakan. Jualan sayap ayam Borneo akan diadakan pada hari ini pada jam 6 petang bertempat di Rumah Deken Jeliti. Harga bagi satu kepak ialah Rm2 sahaja. Kita akan mengamalkan order buy and self pickup sahaja. Jadi kepada para jemaat yang berminat, Anda boleh menempah lebih awal kepada Deken Jeliti melalui WhatsApp ataupun Google Form yang telah disediakan. Jualan sayap ayam Borneo ini bagi membantu menjana pendapatan gereja sepanjang perintah kawalan berlangsung. Diharapkan jemaat dapat menyokong jualan ini. Ibadah online SIB Semenanjung akan diadakan pada malam ini pada jam 8 malam di YouTube SIB Semenanjung. Diharapkan para jemaat dapat mengikuti ibadah online ini. Marilah kita sama-sama mendengar isi hati daripada pemimpin pusat kita. 3S Youth Prayer Summit akan diadakan pada 20 Jun 2020 pada jam 8 sehingga 10 malam. Bertempat di live stream di Facebook PMM SIB Sabah ataupun YouTube PMM SIB Sabah. Prayer Summit ini dianjurkan oleh gabungan 3 wilayah yaitu PMM SIB Sabah, PPP BM Sarawak, dan PPP SIB Semenanjung. Pengendalinya adalah pengurusi PPP daripada 3 wilayah tersebut. Diharapkan anak-anak muda yaitu A2J dan jemaat dapat mengikuti Prayer Summit ini secara live stream di Facebook ataupun di YouTube. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe di social media resmi kita, oke? Karena di sana kita akan update segala info berkaitan dengan gereja. Jadi jangan terlepas. Sekian itu saja CCK News pada minggu ini. Kami berharap para jemaat dapat mengikuti aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan nanti. Ini adalah satu inisiatif bagi kita untuk terus melakukan aktiviti gereja dan berkomunikasi dengan keluarga besar SIBCCK. Walaupun kita tidak bertemu secara fisikal, tapi dengan aktiviti seperti inilah kita dapat berinteraksi dan membiasakan diri dalam kehidupan norma yang baru. Ingatlah bahwa gereja bukanlah bangunan, tapi gereja adalah kita sendiri. Oleh itu, marilah kita stay connected in Christ bersama-sama dengan Kristus. Amin. Baiklah, church, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita. Setelah selesai ibadah ini, kita bolehlah ber-wifi ataupun ber-selfie bersama ahli keluarga dan sharekan itu di dalam laman sosial kita, oke? Dan hashtag SIBCCK Family, SIBCCK Sunday. Sampai berjumpa lagi di hari, masa, dan tempat yang sama. Dan saya Leona. Sampai jumpa lagi. God bless.